Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu pelayanan milik Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, kami akan gunakan untuk belajar firman-Mu. Kami minta roh-Mu yang memimpin kami, minta hikmat daripada Engkau supaya kami mengerti dan kami memahami firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang mendengarkan, kami dikuatkan dan kami biar kami semangat, kami ditopang oleh firman-Mu supaya kami terus berharap kepada-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap orang-orang yang mendengarkan, setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Dan kami percaya mereka diberkati karena Tuhan terus berkarya melalui apapun itu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, oleh karena hanya dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-32. Oleh karena hanya satu ayat saja, saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Ayat yang ke-32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus, kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar bersama-sama. Tema kita hari ini adalah pelayanan milik Tuhan. Pelayanan milik Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, di sana banyak sekali tokoh-tokoh yang terus dibicarakan dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui mereka. Di sana ada raja, nabi, dan imam. Nah, Tuhan memakai mereka sebagai alat saja untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat pilihan Tuhan, yaitu orang Israel. Nah, misalnya tokoh yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama yaitu Musa. Ketika ia membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka sesungguhnya adalah Tuhan yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa hanya sebagai alat saja, atau Tuhan memakai Musa sebagai pemimpin untuk bisa mengerahkan mereka, orang-orang Israel itu, keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Nah, tentu saja dalam perjalanan itu tidak terlepas dari banyak masalah yang selalu dilontarkan atau selalu dilakukan oleh orang-orang Israel. Misalnya bersungut-sungut, tidak mau menyembah Tuhan, dan mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Nah, tugas seorang abdi Tuhan atau tugas seorang pelayan, yaitu di Musa sendiri, adalah menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada umat pilihan Tuhan sendiri. Nah, bagian ini juga kembali mengingatkan kita tentang pelayanan Paulus di gereja yang berada di Efesus. Dan ini merupakan kisah perpisahan antara Paulus dengan penatua atau para penatua di Efesus. Pertemuan ini sangat menarik karena Paulus memilih salah satu tempat untuk bisa bertemu dengan para tua dari warga gereja di Efesus, yaitu nama tempatnya adalah Miletus.
Miletus adalah satu tempat di mana dipilih oleh Rasul Paulus untuk bisa bertemu dengan para tua-tua dari warga gereja di Efesus. Pesan yang ingin disampaikan adalah ia kembali mengingatkan para tua-tua supaya mereka terus memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan kepada warga gereja yang berada di Efesus. Misalnya di ayat yang 20 dikatakan bahwa sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu, kata Paulus kepada para tua-tua dari warga gereja di Efesus. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi Rasul Paulus mau kembali mengingatkan para tua dari Efesus bahwa apapun yang diajarkan, apapun yang diberitakan oleh dia kepada mereka, baik dalam kumpulan-kumpulan orang-orang banyak maupun dalam persekutuan-persekutuan di rumah, itu merupakan Injil Kristus. Itu adalah kabar tentang Yesus Kristus atau kabar keselamatan. Nah, dalam pertemuan ini dia kembali mengingatkan kepada mereka bahwa apapun yang saya ajarkan, yaitu yang diajarkan adalah firman Tuhan. Para tua-tua harus melanjutkannya supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, iman mereka itu dijaga, iman mereka itu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus juga selalu menyampaikan bahwa dia senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Keselamatan hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus dan tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya atau diberikan kepada manusia dan olehnya kita dapat diselamatkan. Kita diselamatkan hanya karena Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus, pemberitaan Injil ini tidak dibatasi oleh tembok apapun, karena Rasul Paulus secara jelas menyebutkan bahwa ia bersaksi kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi supaya mereka kembali percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus, dia juga menjelaskan bahwa setiap penatua-penatua itu harus hidup bersih, berlaku bersih, jangan membinasakan siapapun, harus terus memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi pesan ini sangat menarik. Pertemuan antara Rasul Paulus dan para tua-tua dari Efesus ini sangat penting, karena ada pesan yang mau disampaikan supaya para tua-tua ini menyampaikan kepada warga gereja yang berada di Efesus supaya mereka terus tumbuh di dalam Tuhan. Nah, yang penting adalah yang diberitakan adalah Yesus Kristus. Jadi bukan memberitakan hal Injil yang lain, tetapi yang diberitakan adalah Injil Yesus Kristus. Dia juga mengingatkan bahwa ketika Rasul Paulus pergi atau ketika ia pergi dari situ, maka akan banyak pengajar-pengajar palsu atau pengajar-pengajar sesat yang muncul dan mereka mau mengajarkan Injil yang lain selain Injil Yesus Kristus. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-30 dikatakan bahwa bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus, pertemuan antara para tua-tua dari Efesus dengan Rasul Paulus sangat penting, karena Rasul Paulus kembali mengingatkan mereka supaya mereka itu berwas-was, harus berhati-hati dalam mengajarkan dan harus juga berhati-hati dalam menerima ajaran apapun. Nah, poin pertama yang kita pelajari adalah Injil Kristus itu harus punya orientasi. Orientasinya kepada siapa? Orientasinya harus kepada jiwa-jiwa yang ada. Jadi pertemuan antara Rasul Paulus dengan tua-tua atau para tua gereja adalah berbicara tentang jiwa. Jadi orientasi pelayanan Rasul Paulus adalah kepada jiwa-jiwa, yaitu baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, terus harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, berlaku bersih dan terus mengenalkan Tuhan, dan kemudian harus berwaspadalah dalam mengajarkan firman Tuhan. Nah, kita kembali ke tema kita, pelayanan milik Tuhan. Nah, dengan demikian di ayat yang ke-32 kembali disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa sekarang ia menyerahkan para tua-tua kepada Tuhan beserta warga gereja di sana, dan firman-Nya
oleh karena firman-Nya dan kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. Jadi pelayanan itu adalah milik Tuhan sendiri. Jadi Rasul Paulus hanya sebagai alat saja, atau Rasul Paulus hanya sebagai rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada warga gereja yang berada di Efesus. Kemudian sebelum dia melakukan perpisahan dengan warga gereja di Efesus, dia meminta kepada para tua-tua yang sudah memiliki pengalaman dalam mengajarkan firman Tuhan dengan pesan bahwa mereka harus terus menyampaikan Injil Tuhan kepada semua orang. Jadi orientasi firman Tuhan, orientasi Injil Kristus itu adalah untuk semua orang. Nah, kalau Injil Kristus untuk semua orang, maka itu adalah pelayanan yang sangat mulia. Itulah tugas yang sangat mulia. Dengan demikian tema kita sangat tepat bahwa pelayanan itu adalah milik Tuhan. Pelayanan bukan milik satu organisasi, pelayanan bukan milik satu pribadi, pelayanan bukan milik satu organisasi yang besar, tetapi pelayanan itu adalah milik Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, maka kita harus setia mengabdi kepada Dia sampai akhir hidup kita. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, karena kita telah percaya kepada Tuhan, kita telah memperoleh keselamatan, kita telah memperoleh anugerah, maka kita adalah anak-anak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, pastikan kita memiliki hati untuk jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Melalui cara hidup kita, melalui cara berpikir kita, kita bisa menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Orientasi pemberitaan firman Tuhan adalah kepada jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itulah yang diutamakan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus menyampaikan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, ataupun mereka yang sudah percaya kepada Tuhan tapi masih suam-suam kuku. Maka orientasi firman Tuhan itu atau orientasi pelayanan itu harus kepada jiwa-jiwa yang ada. Dengan demikian, pelayanan milik Tuhan. Pelayanan bukan milik orang lain. Pelayanan bukan milik satu organisasi. Pelayanan bukan milik siapapun, tapi pelayanan itu adalah milik Tuhan. Sehingga Rasul Paulus kembali mengatakan bahwa ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang, kepada jemaat di Efesus iman untuk percaya kepadanya, dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena dia tahu pelayanan itu milik Tuhan. Kiranya melalui renungan hari ini kita kembali dikuatkan bahwa pelayanan apapun yang kita lakukan, baik di tempat kerja kita, baik di rumah kita, maupun di mana kita berada, pastikan kita melakukannya karena Tuhan bersama kita. Pastikan kita melakukannya karena Tuhan menolong kita. Seperti dicatat dalam firman Tuhan mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita melakukannya karena Tuhan melihat. Pelayanan bukan saja yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersekolah teologi, tapi pelayanan itu bisa dilakukan oleh mereka yang percaya kepada Tuhan, karena mereka adalah anak-anak Kristus. Mereka adalah anak-anak terang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, demikian renungan singkat kita pada hari ini. Ingat, pelayanan itu milik Tuhan. Mari kita setia melayani Tuhan melalui apapun yang kita lakukan. Kita mendidik anak-anak, itu merupakan satu pelayanan kepada Tuhan. Kita membina hubungan dalam keluarga suami istri, itu merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Kita membangun, mewujudkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah keluarga, mewujudkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan, dan pastikan kita terus menjadi anak Tuhan yang setia. Amin. Hari ini pun saya akan menyampaikan hal penting untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa saya akan dipindahkan tugas pelayanan yang dimana sudah mendapatkan surat penugasan untuk pindah tempat pelayanan. Itu artinya saya akan pindah dari GPI Malang
dan saya akan berpindah ke Kalimantan Barat di Dusun Terindak. Di sana akan melayani di sana. Nah, yang pasti di sana saya akan membangun komunikasi, membangun relasi dengan warga sekitar, kemudian akan merintis gereja, dan kiranya pelayanan-pelayanan yang saya lakukan di sana memuliakan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di Malang, kiranya tetap setia kepada Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, dan terus beribadah kepada Tuhan setiap saat, terus mengenalkan Tuhan. Melalui video ini, melalui khotbah hari ini, saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu selama ini kurang lebih 4 tahun. Dan saya juga mengucapkan terima kasih selama ini telah bersama-sama di persekutuan Atria Hotel Malang. Sudah berjalan begitu lama, kurang lebih 3 tahun. Kemudian kita telah menyebutnya sebagai satu gereja. Itu semua oleh karena kerjasama antara Bapak Ibu yang ada. Nah, kiranya Bapak Ibu terus setia kepada Tuhan, dan kita pasti bertemu di waktu-waktu yang akan datang. Tetapi apabila kita tidak bertemu di waktu yang akan datang, pastikan kita akan bertemu di Yerusalem yang baru, atau kita akan bertemu di surga nanti kalau kita tidak sempat bertemu di dunia ini. Nah, dengan demikian kita akan berpisah nanti di minggu ini. Hari ini merupakan pelayanan terakhir saya di GPI Malang, dan saya akan melanjutkan pelayanan di Kalimantan Barat di Dusun Terindak. Dan di sana saya akan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan untuk membangun atau merintis pos pelayanan GPI di Terindak, Kalimantan Barat. Kiranya Bapak Ibu terus setia kepada Tuhan, dan sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.